Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Umi Khairiyah dalam pembelajaran daring kali ini pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya rekan belajar semua? Semoga senantiasa sehat, masih semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih di modul 6 dengan judul materi NKRI Harga Mati. Untuk pertemuan kedua kali ini kita belajar di unit 2 dengan subjudul materi yaitu Indonesia Memanggil Kita. Kalau kita ngomongin tentang Indonesia tentunya banyak banget ya ragamnya. Memang Indonesia itu negara yang kaya, baik itu dari sisi seni, budaya, lalu ada sosial, ada ras, agama, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita membicarakan tentang Indonesia tentunya tidak akan ada habisnya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas suatu negara. Nah, sekarang kita membahas tentang daerah. Tentunya negara itu memiliki beberapa daerah di dalamnya. Kenapa? Karena dengan adanya daerah tersebut, maka sistem pemerintahan pun dapat mudah untuk dikontrol, mudah diorganisasikan atau terorganisir sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat pun dapat sejahtera. Nah, mengenai peran daerah dalam kerangka NKRI. Nah, tentunya daerah juga memiliki peran untuk negara seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu terkait sistem pemerintahan atau wewenang dari negara untuk memberikan perintah pemerintahan kepada daerah. Nah, tentunya itu untuk membantu agar negara itu dapat menjangkau semua segi masyarakat atau daerah yang ada di Indonesia ini. Nah, para pendiri negara itu sendiri telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan yang mengatur tentang persatuan dan kesatuan Indonesia, antara lain sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia, lalu ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat, dan yang terakhir yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lalu bagaimana cara pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam membantu terlaksananya pemerintahan di Indonesia? Ada yang tahu nggak caranya itu bagaimana? Cara pemerintah pusat dalam melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah. Nah, jadi cara yang dilakukan pemerintah pusat itu ada 3 cara. Yang pertama adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Ada yang tahu pengertian dari 3 cara tersebut? Oke, mari kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama yaitu terkait desentralisasi. Apa sih itu desentralisasi? Jadi, desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom. Nah, jadi desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom. Dan yang kedua yaitu dekonsentrasi. Apa sih itu dekonsentrasi? Yaitu pelimpahan sebagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan umum. Nah, jadi dekonsentrasi ini adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada wilayah tertentu sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Dan yang terakhir yaitu tugas pembantuan. Apa sih itu tugas pembantuan? Jadi tugas pembantuan itu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, jadi
tugas pembantuan ini adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, jadi kalau dekonsentrasi itu penyerahan urusan pemerintah oleh pusat kepada daerah otonom, lalu dekonsentrasi pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada wilayah. Dan yang terakhir tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah. Apa sih itu pemerintah daerah? Nah, jadi pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Nah, kalau daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Nah, jadi pemerintah daerah itu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara, sedangkan daerah otonom itu adalah daerahnya, daerah dari pemerintah daerah itu. Nah, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah ini memiliki peran penting yang tidak hanya dalam pembangunan nasional serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional, namun daerah juga mempunyai peran penting dalam perjuangan bangsa meraih kemerdekaan. Nah, jadi salah satu peran penting dari daerah itu adalah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Nah, di sini ada peran daerah pada masa perjuangan kemerdekaan. Apa sih peran daerah pada masa perjuangan kemerdekaan itu? Nah, jadi peran daerah pada masa perjuangan itu adalah untuk meraih kemerdekaan bangsa. Jadi peran daerah dalam meraih kemerdekaan bangsa di Indonesia itu juga sangat penting karena kemerdekaan Indonesia tidak akan bisa diraih jika setiap daerah tidak ada semangat untuk meraih kemerdekaan yang diwujudkan melalui perlawanan terhadap penjajahan di muka bumi ini. Nah, jadi peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan ini adalah tentang semangat dari daerah untuk meraih kemerdekaan yang diwujudkan dalam perlawanan terhadap penjajah di muka bumi ini. Nah, lalu apa itu peran dari daerah pada masa setelah kemerdekaan dalam kerangka NKRI? Nah, di sini ada dua peran. Yang pertama yaitu mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga yaitu menjaga kerukunan antar warga di daerah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tentunya peran itu tidak hanya dua ini, tentunya ada banyak, tapi saya cuma mengambil dua peran ini, yaitu mengelola sumber daya nasional dan juga menjaga kerukunan antar warga di daerah. Nah, demikian tadi terkait materi kita pada pertemuan kali ini yang membahas tentang daerah, cara pemerintah melimpahkan wewenang kepada daerah, lalu ada peran daerah dalam NKRI, peran sebelum kemerdekaan dan peran sesudah kemerdekaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.